Udah bukan sore ya? Tapi malam kesannya kayak mau tidur gitu. Jadi apa ya? Saya pernah diajarin guys, selamat petang sih. Iya, semoga benar ya. Selamat petang Bapak Ibu, selamat datang di pendalaman Alkitab GKI Gading Indah bulan Mei ini. Seperti yang kita tahu, tema kita bulan ini adalah damai sejahtera versus anxiety yang akan didasarkan dari kitab Galatia. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu bulan depan apa. Kalau bulan ini udah ngomongin damai sejahtera, bulan depan kita akan ngomongin penguasaan diri. Penguasaan diri di tengah apa tuh ya namanya nafsu manusia yang tidak pernah puas dalam berbagai hal. Oke, kita nyanyi dulu sekarang. KJ 300, andaikan Yesus kau bukan milikku. 3 ayat 1, 2, dan 4. Ini lagunya, instrumen ini temponya santai, nggak terlalu cepat, jadi memberikan kita waktu untuk meresapi kata-katanya ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas hari ini Bapa, Engkau sudah menyertai kami dalam semua kegiatan kami sejak pagi tadi. Kami juga bersyukur Tuhan berikan kepada kami kerinduan untuk berkumpul di sini untuk mengikuti pendalaman Alkitab. Kami bersyukur Tuhan telah mempersiapkan pendalaman Alkitab ini melalui tim PA,
melalui petugas multimedia, dan juga melalui pembawa firman Pendeta Ana. Tuhan, kami mohon Kau berikan kelancaran melalui para petugas, dan juga mohon Tuhan agar Engkau sertai Pendeta Ana sehingga apa yang ia sampaikan bisa membantu anak-anak-Mu ini untuk mengerti dan mendapat bekal untuk menjalani kehidupan. Kami mohon Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami sehingga kami betul-betul dapat memahami apa yang Engkau sampaikan. Kami mohon juga Tuhan agar Engkau sertai yang masih hendak bergabung. Ingatkan Tuhan yang sudah berencana untuk hadir, mau baik yang online maupun yang onsite. Kami serahkan jalannya PA hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, langsung ya. Oke, terima kasih Ci Jenny. Selamat malam Ibu Bapak, baik yang ada di gereja, ada 3, 4, 7, 10, 11, 12 orang. Wah, setara dengan jumlah murid Yesus. Dan juga rekan-rekan yang berada di ruang Zoom. Hari ini kita akan memulai PA kita tentu dengan metode yang berbeda. Jadi kita akan bersama-sama menggali tentang damai sejahtera versus anxiety gitu ya, atau dalam bahasa Indonesianya kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan gitu ya. Dan sebelumnya mungkin kita perlu review dulu gitu ya. Review sedikit dari apa yang sudah kita dapatkan di bulan sebelumnya gitu ya, ketika Pendeta Stira membawakan tentang surat Galatia ini gitu ya, bahwa surat Galatia ini latar belakangnya ditulis sekitar tahun 48 55 Masehi gitu ya, dan menggambarkan pergumulan awal jemaat gitu ya, jemaat Kristen. Jadi kitab-kitab Injil masih belum mendapat bentuk final gitu ya, dan surat ini ditunjukkan juga untuk jemaat Kristen di daerah Galatia, dan kebanyakan bukan Yahudi gitu ya, tetapi suku keturunan Celtic atau Gaul gitu ya disebutnya. Lalu apalagi latar belakang ini sebetulnya ketika Paulus menanam gitu ya bibit di jemaat Galatia. Kalau kita buka Galatia 1 ayat 7 sampai 8, yang bawa Alkitab boleh mungkin dibuka Alkitabnya gitu ya. Ayat 7 dan 8 di sana dikatakan Galatia 1 ayat 7 sampai 8, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia gitu ya. Rupanya datanglah sejumlah orang yang mengaku sebagai guru atau pengajar, yang kemudian mengajarkan ajaran yang berbeda pesannya dengan Injil yang sudah diberitakan oleh Paulus. Dan apa yang diajarkan berkaitan juga dengan ajaran Yudaisme gitu ya. Dan karena itulah terjadi kalau tidak dibimbing oleh Paulus, maka jemaat ini pun mungkin rasanya bisa terpecah gitu ya. Dan karena itu kita sama-sama akan menggali kalau yang bulan lalu bicara tentang kesabaran dengan hidup serba cepat ya. Kesabaran, gimana orang sabar di tengah hidup yang serba instan. Nah kalau sekarang ngomongin damai sejahtera. Nah tapi metode hari ini berbeda, kenapa? Karena saya mau ajak kita pertama-tama berdiskusi dulu. Ibu bapak yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom, apa sih yang ibu bapak pahami sebagai damai sejahtera? Mungkin kalau yang di Zoom bisa lewat chat, disampaikan saja apa itu damai sejahtera bagi Anda. Yang di sini boleh langsung bersuara, mic-nya boleh dioper-oper gitu ya, yang mau bersuara, mau berpendapat silakan. Tidak ada persoalan apapun. Menurut Pak Joni,
damai sejahtera itu tidak ada persoalan apapun, damai-damai saja. Gitu ya. Oke, yang lain, mungkin ada pandangan yang lain. Menurut Anda sejahtera, damai sejahtera itu apa sih? Yang Anda pahami, yang Anda ngerti dalam hidup Anda? Adem ayem, hidupnya adem ayem, gak ribut sana sini gitu ya. Yang di chat udah mulai keluar belum? Ini diskusinya bukan cuma untuk yang ada di ruang onsite, tapi juga di Zoom saya ajak untuk terlibat. Jadi boleh di chat aja kalau nggak bisa. Tapi kalau Anda lagi bawa mobil, nggak apa-apa, nggak usah gitu ya. Jangan sampai mencelakakan diri sendiri. Oke, silakan Bu Natali. Kalau menurut saya damai sejahtera itu walaupun kita di dalam masalah, kita lagi menghadapi masalah, tapi kita bisa ada damai di hati gitu. Kita jadi menghadapi masalah itu dengan damai yang dari Tuhan. Jadi bukan berarti damai-damai saja, kita tidak ada masalah, enggak. Kalau menurut saya setiap manusia punya masalah, tapi kita menghadapinya dengan ada damai di hati. Iya. Katanya kalau udah nggak ngadepin masalah ya udah di kuburan gitu katanya orang ya. Tapi bisa aja orang menganggap itu masalah, kita nggak anggap itu masalah gitu ya. Oke, terima kasih Bu Natali. Oke, karena tadi ya sudah disampaikan bahwa ada yang berpikir bahwa damai sejahtera itu adalah keadaan yang baik. Keadaan di mana hidup kita mungkin sejahtera gitu ya, sejahtera, tercukupkan dengan segala sesuatu, tidak ada konflik dengan siapapun, mau tetangga, mau sama teman pelayanan, pokoknya hidupnya adem ayem gitu ya. Nah, karena itu saya mau ajak kita bersama-sama menggali bagi rekan-rekan yang membawa Alkitab. Saya akan bagi 3 kelompok. Mungkin yang di kelompok Zoom, di sini Brian, damai sejahtera itu sukacita dalam menjalani kehidupan. Lalu Brian yang lain, tetap setia dan sabar walau harus melalui berbagai masalah. Oke, terima kasih. Jadi saya akan undang kita mungkin yang di Zoom itu jadi satu kelompok saja, bisa lewat chat untuk diskusinya atau boleh buka mic tapi nanti masuk ya ke sini. Oh, buka mic aja nggak apa-apa katanya. Oke, yang kelompok di Zoom coba membahas bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Lalu yang di sebelah sini kita ada berapa? 3, 6, 4, 5, 5 lah ya, ini ada 10. Kan nggak mungkin mereka ikut. Iya, jadi 5 boleh Mika aku hitung. Gak usah ya. 3. Oke, jadi Pak Andreas, Nike, Cijeni sama Jonathan membahas tentang Mazmur 34 ayat 15. Lalu yang di sini dari mulai Bu Mega, Pak Joni, Bu Natali, Ibu Herlina, Ibu Lina membahas Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Apa yang akan kita gali? Yang di ini bisa udah tahu ya ayatnya, bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Kita akan bahas damai sejahtera dalam perjanjian lama. Nah, ini pertanyaan penuntunnya. Iya. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Cijeni Mazmur 34 sampai 15, lalu yang di Zoom bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Dan ini pertanyaan penuntunnya. Saya kasih waktu gak lama-lama, mungkin 10 menit gitu ya. Silakan berdiskusi. Kalau yang di Zoom bisa buka Alkitabnya, lalu ya bisa sampaikan aja apa yang Anda dapatkan dari bilangan sesuai dengan pertanyaan penuntun ini.
Yang di Zoom adem ayem aja. Bingung gimana ya caranya. Ya nggak apa-apa ibu bapak kalau berpasangan, iya. Kalau berpasangan boleh diskusi sama pasangannya. Tapi kalau mencari sendiri juga nggak apa-apa. Lalu boleh jawab pertanyaannya di chat room ya. Begitu. Yang nomor 2 damai sejahtera. Ya bapak yang kalah seorang bapak kan pasti pelihara agama. Ayat 3 Ayat 12 ya. Tanggung jawab ya pak ya. dengan itu benar. Lalu pengusahakan Udah ada Kak Selda udah menuliskan, lalu Pak Brian, lalu ya baru 2 orang, nggak apa-apa, yang lain mengikuti. Oke, jika sudah, yang ini udah selesai, udah langsung dapet, yang di sana juga udah, oke boleh di-sharingkan, mulai dari yang di Zoom. Adakah di Zoom yang mau membacakan atau ya udahlah ya. Kayaknya yang di Zoom ini memang silent ini peserta yang pendiam. Jadi saya bacakan dari Kak Selda gitu ya, menurut Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Damai sejahtera adalah berkat yang berasal dari Tuhan yang membawa ketenangan pada orang yang percaya padanya. Damai sejahtera berasal dari Tuhan dan dikaitkan dengan berkat perlindungan, kasih karunia, hubungan yang harmonis dengan Tuhan.
Lalu Pak Brian, damai sejahtera adalah anugerah Tuhan, terutama berkaitan dengan kehidupan rohani kita dalam relasi dengan Tuhan. Oke, terima kasih. Itu yang dari Zoom, berarti berkaitan dengan berkat perlindungan, anugerah, tetapi juga berkat relasi dengan Tuhan. Jadi damai sejahtera dari Tuhan dan karena berelasi dengan Tuhan gitu ya. Itu dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Lalu bagaimana dengan kelompok apa ini, kelompok Mazmur? Boleh, silakan. Oh, mic-nya Bu Natali dioper. Biar yang di Zoom juga bisa mendengar. Oke, jadi menurut teks ini damai sejahtera itu adalah kita coba membaca mundur dan maju sih beberapa ayat gitu. Jadi kita kayak menangkap itu plotnya damai sejahtera itu adalah ketika kita bisa menikmati yang baik dan kita berusaha untuk kayak melakukannya gitu. Karena kan di sini kita mendapatkan dari ayat 12 sih. Kayak marilah anak-anak dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Dan seperti kayak di detail gitu loh, itu takut akan Tuhan kuajarkan padamu itu gimana. Kayak siapa yang orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Nah poin berikutnya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Lalu dikatakan lagi di ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya dan seterusnya gitu. Jadi damai sejahtera ini berasal dari siapa ya? Dari Tuhan sih. Nah yang ketiga, damai sejahtera dikaitkan dengan apa saja. Balik lagi seperti yang tadi dibilang kan, ketika kita bisa menikmati yang baik gitu dan opposite-nya si apa tadi, anxiety, ketika kita kayak nggak worry gitu loh, kita adalah masalah tapi kita bisa kok kayak percaya aja bahwa itu akan baik-baik aja gitu di tangan Tuhan gitu sih. Oke, terima kasih. Oke, boleh kelompok yang ini terakhir. Yesaya. Nah. Oke. Kelompok kami dari Yesaya 9 ayat 5 dan 6 ya. Saya bacain dulu aja ya. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kemudian pertanyaan penuntunnya menurut teks dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 ini, damai sejahtera adalah Mesias, Yesus yang dijanjikan oleh Yesaya. Damai sejahtera dalam teks ini berasal dari siapa? Sumber damai sejahtera adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu nomor 3, damai sejahtera dikaitkan dengan apa saja? Damai sejahtera dikaitkan dengan sumber damai sejahtera itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Oke. Yang tadi disebutkan sebagai Raja Damai, Allah yang perkasa gitu-gitu ya. Oke. Nah, Ibu Bapak, kenapa rasanya nanti dibilang kok kayaknya loncat ya, kita ngomongin damai sejahtera di Galatia tapi kok bahasnya di PL gitu ya. Karena ini nanti akan berkaitan dengan masalah bahasa. Dalam perjanjian lama itu bahasa atau bahasa Ibrani dari damai sejahtera itu adalah shalom. Tapi berbeda dengan apa yang digunakan oleh Paulus. Karena Paulus menggunakan kata eirene. Gitu ya. Nah ini nanti akan berkaitan juga dengan rumpun bahasa gitu ya. Karena tentu perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani, lalu perjanjian baru dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Sehingga memang akan ada perubahan, tapi tentu bobot dari bahasa ini, dari bobot teologis, bobot makna, itu akan terkandung juga dari apa yang sudah tertulis, tercatat di Ibrani, begitu ya. Nah sekarang kita akan bahas dulu, dari perjanjian lama kalau bahas shalom, shalom itu apa? Dan dari teks yang tadi udah digali gitu ya, bahwa shalom, kata Ibrani yang sering kita dengar gitu ya, shalom itu berarti keutuhan. Keutuhan, kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan
relasi harmonis antara manusia dengan Allah, sesama dan ciptaan. Makanya tadi di Mazmur disebutkan usahakan yang baik gitu ya. Bahwa damai sejahteranya dari Tuhan, tapi ada usaha gitu ya, ada usaha, ada upaya yang dilakukan oleh manusia untuk apa? Untuk menjaga relasi yang harmonis. Itu dari Mazmur. Mungkin harmonisnya apa? Dengan sesama. Dengan melakukan hal yang baik, yang adil gitu ya, apa yang Tuhan kehendaki. Lalu dari bilangan tadi bicara soal keutuhan apa? Keutuhan kesejahteraan yang datang dari Tuhan, yang artinya berbicara tentang perlindungan, kasih karunia gitu ya, dan tentunya relasi juga yang harmonis dengan Tuhan begitu. Lalu di Yesaya sudah mulai icip-icip gitu ya, ketika Yesaya memberikan penguatan kepada umat Israel yang saat itu sedang berada di pembuangan, dan ia mengatakan gitu ya, bahwa ada damai sejahtera yang akan dibawa nih oleh siapa? Pribadi gitu ya. Pribadinya siapa? Yesus Kristus yang adalah raja damai, Allah yang perkasa gitu ya, yang tadi disebutkan juga. Nah, Shalom PL gitu ya, bukan berarti damai tanpa konflik. Kenapa? Karena berita tentang damai sejahtera yang diberikan oleh Yesaya itu kepada umat yang hidup dalam pembuangan. Jadi jelas-jelas hidupnya penuh dengan masalah. Gitu ya. Lalu tadi damai sejahtera itu adem ayem. Kayaknya enggak juga. Disuruh mengusahakan yang baik di tengah dunia yang tidak baik gitu ya. Jadi sebetulnya membawa pertentangan. Tetapi bahwa kedamaian itu didapatkan ketika orang-orang yang mengusahakan damai sejahtera ini sebenarnya sedang membangun hidup yang terarah kepada Tuhan gitu ya. Jadi bukan tanpa konflik, bukan berarti sejahtera itu terpenuhi segala kebutuhannya. Dan karena itu Shalom dalam bahasa Ibrani gitu ya, sekali lagi itu mencakup keutuhan, kesempurnaan, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, dan harmonis dalam segala hubungan. Nah, kalau kita baca Shalom dalam sejarah Israel, bahwa apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Israel itu pernah hancur, pernah ditinggalkan, tidak ditinggalkan dalam tanda kutip benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi bahwa konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan adalah dibuang ke Babel gitu ya. Namun Allah melalui Yeremia telah berfirman. Kalau kita buka, mari kita buka Yeremia 29 ayat 7. Jadi saya bawanya bukan dalam pemahaman hanya di surat Galatia, tapi mari kita pahami secara utuh apa sih damai sejahtera itu yang dimaksudkan di dalam Alkitab kita, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dalam Yeremia 29 ayat 7 di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu gitu ya. Dalam ayat ini menarik buat saya. Kita pikir damai sejahtera itu adalah ketika kita gak punya konflik. Padahal mereka hidup di tengah konflik. Tapi yang Tuhan minta bagi umat Israel adalah bukan hanya bertahan, tapi doain, bangun kota itu. Kota di mana engkau dibuang, bangun. Bukan berarti ketika engkau damai engkau gak peduli. Itu bukan masalah gua. Ini kotanya, kota gue dibuang, masalah pemerintahannya, masalah segala sesuatunya bukan urusan saya. Bisa kan orang kayak gitu kan? Contoh, ya saya mah hidup damai-damai aja. Padahal orang tuanya ribut. Kenapa? Sebenarnya bukan damai, tapi karena cuek aja gitu ya. Maaf ya, saya tenggorokannya lagi sakit banget. Serak banget, oke. Takutnya gatel Bu. Ntar dulu. Jadi
damai sejahtera itu bukan kondisi dan keadaan. Jadi shalom. Shalom itu sesuatu yang memang datang dari Tuhan. Datang juga sebagai tempat kita berlindung. Tempat kita di mana kita tahu bahwa Tuhan masih berdaulat. Tetapi juga damai sejahtera itu mengundang umat Israel untuk mengusahakan dan mengupayakannya. Jadi bukan berarti damai sejahtera itu tidak peduli terhadap lingkungan. Gitu ya. Keadaan damai itu tidak diukur dari seberapa masalah atau enggak punya masalahnya kita. Begitu. Dan shalom itu terjadi bagi sejarah Israel. Shalom yang diberitakan di dalam perjanjian lama adalah shalom yang diberitakan terhadap umat yang sebenarnya sedang menghadapi luka. Luka bangsa atas apa? Korupsi, ketidakadilan, penindasan. Orang-orang yang merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang besar. Begitu ya. Sebenarnya gambarin banget hidup kita saat ini sih. Jadi bayangin ya, ternyata bangsa kita butuh damai sejahtera gitu kan. Karena ini bukan ngomongin soal hidup pribadi. Ini ngomongin soal keutuhan hidup kita sebagai umat percaya di tengah-tengah bangsa yang bobrok. Dan ketika janji tentang lahirnya Tuhan gitu kan. Yesus sebagai nubuat sumber damai yang akan datang itu diberitakan di tengah-tengah keadaan itu gitu ya. Jadi di sini mau mengatakan bahwa shalom bukan sesuatu atau bukan keadaan dan kondisi yang bagi kacamata manusia idealnya hidup kita adem ayem, baik-baik aja. Bukan juga soal masalah ngomongin ini nih hidup kita. Persoalan hidup kita doang, tapi persoalan hidup bagaimana kita hidup dengan sesama, bagaimana kita hidup di tengah bangsa kita, bagaimana kemudian kita hidup bersama dengan Allah gitu ya. Nah ini adalah shalom dan karena itu dalam perjanjian lama shalom juga berarti sebagai perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Terhadap ketidakadilan, terhadap korupsi, terhadap kekerasan, dan tentu bukan dengan cara yang menghancurkan tetapi dengan cara yang membangun. Itu shalom yang diberitakan di dalam perjanjian lama. Itu shalom yang kemudian diberitahukan oleh Allah kepada umatnya di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Nah Ibu Bapak, dalam teks perjanjian lama yang kita baca, damai sebagai berkat dan hadirat Allah yang mau hadir dan melindungi kita gitu ya dalam kehidupan yang kita jalani. Damai berarti sebagai sesuatu yang dicari dan diusahakan. Kalau damai nggak dicari itu bukan damai, itu ketidakpedulian. Jadi rasanya kita pun harus menjadi umat yang kritis. Mana yang damai betulan, mana yang emang kita takut dan menghindari konflik. Tentu itu dua hal yang berbeda. Begitu ya. Seringnya kan kita yang kedua ya, yang pertama ya, damai. Ya pokoknya hiduplah damai sama siapa aja. Tapi supaya menghindari konflik, saya gak mau ketemu sama orang itulah daripada ribut gitu ya. Saya gak mau lah ngomong-ngomongin soal soal ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang, udahlah kita nurut aja gitu. Bukan seperti itu, tetapi sesuatu yang dicari dan diusahakan. Dan damai sebagai pemerintahan Mesias. Nah ini ngomongin soal yang adil tadi, yang utuh tadi. Ya damai sejahtera itu bagaimana Tuhan kerajaan Allah itu hadir, kita usahakan. Gitu ya, sebagai gereja, sebagai apa, di mana Allah memimpin di sanalah gitu ya. Damai sejahtera itu memulihkan kehidupan kita. Nah itu shalom yang ada dalam perjanjian lama. Nah sekarang kita masuk dalam perjanjian lama nih ya.
Bukan keadaan tenang, tetapi keyakinan bahwa hidup kita berada dalam pemeliharaan Allah dan bagaimana kita memperjuangkan dan mengupayakan shalom itu dimanapun kita berada, gitu ya. Jadi bukan kondisi kita tenang, hidup kita terpenuhi, makanan kita beras cukup, bensin belum naik kita udah isi, bahkan kita udah simpen buat diri kita dan lain sebagainya. Itu bisa secara logis, secara duniawi hidup kita tenang nggak? Beras cukup, mie instan cukup, harga mau melonjak tinggi yang penting jerigen udah penuh sama minyak bensin. Waktu belum naik misalnya gitu ya. Tapi kan itu damai yang tidak Tuhan kehendaki. Itu damai karena kita egois, karena kita nggak mau peduli sama orang lain bahkan mungkin gitu ya, karena kita memikirkan diri kita sendiri. Tetapi dalam perjanjian lama damai itu selalu diusahakan, diupayakan untuk membangun harmonisasi tadi, hidup yang utuh di dalam Tuhan. Oke, nah sekarang damai sejahtera dalam perjanjian baru. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera dalam perjanjian baru? Ini balik lagi gitu ya. Kelompok 1 mungkin lewat Zoom boleh bahas Yohanes 14 ayat 27. Lalu kelompok 2 mungkin kelompok Cijeni ya, Roma 5 ayat 1. Lalu kelompok 3 Efesus 2 ayat 14 sampai 18. Oke, kelompok 3 dapetnya yang 2 ayat. Jadi silakan mencari Yohanes 14 ayat 27 untuk yang ada di Zoom dan yang di sini dari Roma dan juga dari Efesus. Sudah dibuka? Jika sudah sebenarnya pertanyaannya sama. Apa bedanya gitu ya? Oh ya, terima kasih. Saya kasih waktu lagi sekitar gak usah 10 menit lah ya. 7 menit rasanya cukup atau 5 menit bahkan rasanya cepat sekali Ibu Bapak menggalinya. Oke. Jika sudah silakan pertanyaannya masih sama. Anugerah dari Allah, dari Tuhan. Yang nomor 3 dikaitkan dengan iman. Dengan iman nomor 3 dikaitkan dengan iman.
Oke, yang di Zoom inget ya tadi ayatnya dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera. Damai sejahtera menurut teks itu apa gitu ya? Oh ayatnya ini. 14 ayat 27. Oke. Yang ini udah selesai? Kelompok JJ ini udah? Udah, oke, boleh dibagikan? Sambil menunggu yang di Zoom untuk menjawab. Mulai dari ini dulu lah. Mic-nya pas ada di Bu Natali tuh. Kalau menurut saya dibacain dulu ya. Efesus 2 ayat 15 sampai 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. 14 sampai 15 sih? 14. Oh 14. Karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah menumbuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 2 ayat apa sampai 16? Sampai 18 sebetulnya. Oh sampai 8. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib yang melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang untuk memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena dialah kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Oke, terima kasih buat Bu Natali gitu ya. Tadi menurut saya tadi di ayat itu ada kata-kata Tuhan Yesus datang ke dunia ini salah satunya adalah membatalkan hukum Taurat. Karena saya pikir sebelum kedatangan Tuhan Yesus di masa-masa Nabi itu banyak atau sebelum Tuhan Yesus hadir pun ada menyalahgunakan hukum Taurat itu sendiri untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga bukan hanya tidak ada damai sejahtera, memang perseteruan adanya. Karena mereka masing-masing mempertahankan apa yang dia menurut baik gitu. Nah, dengan hadirnya Tuhan Yesus, dengan hadirnya dia menghancurkan itu semua dan memberikan damai sejahtera yang memang sebenarnya damai sejahtera itu. Oke, terima kasih. Bahwa Yesus yang telah Tuhan Yesuslah yang telah memperdamaikan kita dengan Allah sehingga dengan hukum Taurat yang menjadi beban mereka digantikan oleh anugerah keselamatan itu begitu ya. Oke. Jo, ayo Jo. Harus disebut sih Jo. Enggak. Ya wes. Ayat selanjutnya dari Roma 5 ayat 1. Bacain dulu ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Menurut teks ini damai sejahtera adalah apa tuh? Ya sebenarnya kalau ditanya damai sejahtera adalah udah apa ya mirip dengan penjelasan-penjelasan yang tadi ya. Ya kita tetap bisa hidup damai dalam masalah atau persoalan yang ada gitu. Nah, tapi yang jelas di sini sih sebenarnya nomor 2, damai sejahtera dalam teks ini berasal dari siapa? Nah, setelah ngebaca yang di Perjanjian baru sadar gitu ya. Kalau ternyata di Perjanjian Baru fokusnya atau lebih banyak fokusnya ke Yesus Kristus gitu. Jadi berasal dari mana? Berasal dari Yesus Kristus. Karena kalau tadi flashback balik sedikit ke yang Perjanjian Lama itu dari Mazmur 34 tadi. Nah, ini kan disebutnya mata Tuhan
Tuhan di perjanjian lama kan berarti lebih ke Allah Bapa gitu ya. Nah kalau di sini kan Yesus Kristusnya udah kesebut, sama seperti dengan tadi apa yang dikatakan Tante Natali, udah ada Yesus Kristus di sini perannya gitu. Terus damai sejahtera dikaitkan dengan apa saja? Kalau di sini dikaitkan dengan iman gitu. Jadi kita yang dibenarkan karena iman, nah karena kita sudah dibenarkan dengan iman, maka kita dapat hidup dalam damai sejahtera. Itu sih. Oke, terima kasih. Mungkin yang di Zoom belum kelihatan tampaknya karena memang diskusinya tidak berjalan, diskusi dengan pikiran sendiri. Tapi tidak, oh boleh. Silakan. Oh Kak Erita, oke silakan Kak Erita. Itu kan sebenarnya damai Kristus itu berasal dari hubungan dan kehadiran Tuhan. Jadi bukan dari situasi di sekitar kita ya. Terus sebenarnya kolerasi yang dengan yang bilangan tadi sama Yohanes ini mirip sih ya. Jadi kan tadi kalau di bilangan itu kan Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Sedangkan di Yohanes ini kan Tuhan Yesus yang memberikan damai itu kepada manusia. Jadi di poin 1 menurut teks ini damai sejahtera itu adalah yaitu damai Kristus yang berasal dari hubungan dan kehadirannya Tuhan. Bukan dari situasi di sekitar kita ya. Terus damai sejahtera dalam teks ini berasal dari siapa? Ya dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dan di poin ketiga, damai sejahtera itu dikaitkan dengan apa gitu kan? Ya itu dikaitkannya dari Tuhan yang dinyatakan melalui Kristus kepada kita. Itu aja sih Kak Ana. Terima kasih. Terima kasih Kak Erita yang sudah membagikan pemikirannya begitu ya. Jadi ibu bapak dan saudara-saudari, kalau kita tadi Jo udah bahas ya. Jadi makin ngeh nih, shalom yang dinyatakan dalam perjanjian lama bicara soal keutuhan, bicara soal relasi, bicara soal keadilan, bicara soal hidup yang bukan cuma mikirin diri sendiri sebetulnya. Damai sejahtera itu bukan semata-mata hidup kita jauh dari masalah, tapi kita melihat secara utuh karya Tuhan dalam hidup kita, dan karena itu dalam hidup yang kita jalani ini shalom itu menjadi bagian yang kita lakukan. Namun dalam perjanjian baru, shalom yang jadi eirene itu adalah shalom yang sudah digenapi oleh Kristus. Gitu ya. Ketika shalom dalam perjanjian lama adalah shalom yang dinyatakan Tuhan sebagai pengharapan kepada umat yang tinggal di tengah dunia, yang tinggal dalam pembuangan gitu ya. Dan Tuhan meminta kalau damai sejahtera itu diberikan tapi kamu mengusahakan dan lain sebagainya. Maka dalam perjanjian baru ada sesuatu yang berbeda. Damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan yang datang ke dunia. Damai sejahtera itu yang digenapi oleh Kristus yang membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan, yang juga menyatakan kerajaan Allah melalui karya dan pelayanannya. Begitu ya. Jadi di dalam teks perjanjian baru, damai Kristus yang diberikan tadi, maka menjadi damai yang berbeda yang diberikan oleh dunia. Nah ini menjadi semakin nyata gitu ya, semakin semakin yang tadinya mungkin umat Israel mikir mengusahakan, mendoakan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Ini apa sih rencana Tuhan gitu ya. Lalu datang Kristus yang membawa damai itu ke dalam dunia gitu ya. Damai yang tentu sangat berbeda jauh dari apa yang dibayangkan oleh pada saat itu murid-murid Kristus atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
damai yang dibawa oleh Kristus adalah damai yang memulihkan gitu ya. Bukan dengan menghancurkan tadi tetapi membangun. Damai sebagai relasi yang juga dipulihkan dengan Allah oleh karena iman. Jadi bukan karena usaha, bahwa dalam perjanjian lama shalom itu diusahakan, tapi sekarang dalam perjanjian baru usaha yang dilakukan itu bukan usaha sendiri. Tapi usaha yang juga lahir dari karya Roh Kudus yang Tuhan tinggalkan bagi setiap kita. Yang juga Tuhan teladankan, Tuhan hidupi sehingga kita nggak ngeraba-raba lagi. Damai apa yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Dan Kristus adalah damai yang tadi tuh meruntuhkan tembok pemisah. Di ayat yang Efesus tadi dibaca, tentu kita nggak bahas tentang apakah ini konteksnya Efesus bagaimana begitu ya. Tetapi bahwa ternyata damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan adalah damai yang membuat kita hidup secara utuh yang tadi dari awal. Makanya dibilang dalam bahasa perjanjian lama, shalom dalam bahasa Ibrani itu bobot teologinya, bobot pesannya akan lebih penuh. Tetapi begitu masuk dan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bukan berarti kemudian arti dari eirene itu berbeda dengan yang dari perjanjian lama. Tetapi justru shalom dan eirene ini adalah sesuatu yang mau menggambarkan damai sejahtera yang dilengkapi oleh Kristus dan digenapi sudah oleh Kristus. Pertanyaannya, belum deh, masih dalam perjanjian baru ternyata. Eirene itu berpusat pada Kristus tadi ya, dan Allah, damai Allah yang kemudian melalui karya Roh Kudusnya juga memelihara hati dan pikiran kita. Jadi yang sudah Tuhan berikan melalui kematiannya, lalu Ia tinggalkan penolong di dalam hidup kita, sesungguhnya memperlengkapi kita untuk menyatakan shalom di tengah dunia. Begitu. Nah, dan ini balik lagi gitu ya, yang tadinya kita berpikir di awal diskusi, kita berpikir oh ya damai sejahtera itu adalah suasana batin. Tetapi kalau di dalam perjanjian baru, ya mungkin kita mikirnya oh iya ya, hidup penuh dengan damai adalah kita hidup sebagai umat Kristen dan hidup kita tidak banyak berkonflik dengan banyak orang, hidup kita akan baik-baik aja. Tapi ibu bapak sekali lagi gitu ya, saya pikir justru hidup menyatakan shalom rasanya malah penuh pertentangan di tengah dunia ini. Karena ya itu tadi, kalau shalom dalam perjanjian lama aja menjadi perlawanan terhadap korupsi, terhadap dunia yang tidak adil, terhadap dunia yang penuh dengan penindasan, maka shalom yang kita hadirkan dan digenapi oleh Kristus harusnya membawa hidup kita pada sesuatu yang lebih banyak pertentangannya. Begitu. Dan ini menjadi menarik ketika kita tarik ke dalam, tentu ini yang tadi saya jelasin ya, meruntuhkan tembok pemisah, ini kayak saya ulang-ulang. Tapi ini yang mau saya gali bersama. Mengapa hidup yang sudah dipulihkan, kita udah tahu nih, oh shalom. Shalom dengan eirene, bahwa damai sejahtera itu bukan sekadar soal kita yang berdamai dengan keadaan kita, hidup kita baik-baik aja. Bukan. Kenapa? Karena seringnya yang kita jumpai dan temui adalah ketika hidup kita tahu sudah dipulihkan oleh Kristus, kok kita masih suka ya kehilangan rasa damai. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menggenapi damai sejahtera itu dan diberikan damai sejahtera yang berbeda dari dunia, lalu apa yang membuat saya yang hidup di dunia ini penuh dengan kecemasan dan anxiety
yang dipakai gitu ya oleh Cijeni bukan kecemasan tapi anxiety karena mau menarik anak-anak muda. Enggak juga ya sebetulnya. Tapi anxiety sekarang itu banyak dimiliki oleh setiap kita. Gak ngomongin soal generasi muda aja, Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Semua punya kecemasan dan kegelisahan. Semua punya kekhawatiran gitu ya. Kalau kita udah diberikan damai sejahtera, kalau katanya kalau menurut Galatia gitu ya, ketika Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat yang ditinggal dan menghadapi persoalan, lalu dikatakan hidup yang berbuah, buah roh itu ada kasih, lalu ada kasih, kesabaran, damai sejahtera gitu ya. Kenapa gitu ya buat kita yang hidup di saat ini tuh masih punya kecemasan. Karena ini Paulus menuliskan gitu ya. Sebenarnya Paulus itu adalah orang yang ahli dalam kitab Taurat, dalam ajaran Yahudi. Dan Paulus itu realistis. Dia nggak mengatakan bahwa hidup mengikut Tuhan itu ya udah pokoknya damai-damai aja, enggak. Kenapa? Karena dia tahu sekali dalam diri manusia itu ada pergumulan batin. Pergumulan antara apa? Pergumulan antara roh yang sudah Tuhan berikan dan anugerahkan, yang membawa kita untuk mengenali Tuhan, mengenali suaranya, merasakan damainya, yang membawa kita dalam keutuhan hidup. Bagi setiap kita yang tahu bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan, yang harusnya menyatakan kerajaan Allah. Tapi ibu bapak dan saudara-saudari jangan lupa bahwa hidup yang sudah ditebus oleh Allah nyatanya masih terjebak dalam kedagingan. Nah, kedagingan di sini, ini Paulus gitu ya, dengan teologinya bukan mengatakan gini, daging itu jahat, roh itu baik. Ini bukan masalah daging kita nih, daging utuh gitu, enggak. Tapi yang dimaksud oleh daging sarx dalam bahasa Yunaninya adalah hati yang belum diperbarui oleh roh itu sendiri. Hati yang seperti apa? Hati yang ingin hidup dengan caranya sendiri. Yang ingin mengontrol, membuktikan diri, mengejar keinginan berlebihan, menjadikan hal-hal lain sebagai sumber nilai diri. Kalau kita tarik ulur ke belakang, paling awal di Alkitab, apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosanya dalam kelimpahan atau kekurangan? Kelimpahan. Hidupnya di Taman Eden. Semua buah ada, mau makan apa aja ada. Kalau saya bilangnya gini, ibu bapak pergi ke MKG. Ini satu mall dari MKG 1 sampai 5 semua milik ibu, bapak. Seneng gak? Happy banget. Mau makan babi tiap hari ada. Mau sepatu olahraga buat lari tinggal pilih. Tapi cuman satu. Itu Zara. Gak boleh dimasukin. Tapi terus ada salesnya. Dilihat, dicoba dulu boleh kok. Ih, ini mah bagus banget kalau Cici yang pakai. Dari satu mall yang berkelimpahan itu lalu mulai orang cuma nyoba. Lagian siapa tahu beneran cocok. Kalau nggak cocok pun ya udah orang tinggal keluar lagi, begitu ya. Kalau kata Agustinus, seorang bapak teolog, dia mengatakan, kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa dan Adam ikut di dalamnya? Karena ketidakteraturan dalam keinginan. Maka dalam hidup manusia, ketika Tuhan sudah memberikan hidup yang jelas, hidup yang utuh,
kita nih masih bergulat di dalam batin kita. Kenapa? Karena kita masih punya keinginan untuk mengontrol hidup kita dengan cara kita sendiri, tanpa melibatkan Tuhan. Kita nih masih punya keinginan untuk apa? Mengejar keinginan yang berlebihan. Dan jangan salah, bukan semua keinginan itu buruk. Bisa jadi loh keinginan itu baik. Contoh, saya mau, ini terutama ya, dalam kalau ibu bapak, tapi saya yakin ibu bapak belum nonton sih, Ghost in the Shell. Udah nonton? Itu ada satu, saya supaya spoiler dikit ya. Ada salah satu, sebenarnya itu kan film vulgar yang menyatakan bahwa bangsa kita sedang tidak baik-baik aja. Kritis terhadap pemerintahan Indonesia. Anggaplah begitu. Dalam satu film itu ada adegan di mana seorang koruptor tinggal di dalam sel yang lebih baik, lebih bagus, dan pada saat dia hendak dibuat marah gitu ya. Nanti ibu bapak cari sendiri kenapa dia harus marah gitu ya. Di saat dia hendak dibuat marah, yang ditampilkan adalah ketika dia 30-20 tahun lalu waktu dia masih muda, dia memperjuangkan ketidakadilan. Jadi dia mengatakan dengan suara lantang gitu ya, bahwa dia memperjuangkan ketidakadilan itu. Lalu cara buat marahnya gimana? Dikasih tahu. Lihat dulu 30 tahun kamu berteriak-teriak meneriakan ketidakadilan. Tapi begitu sampai di puncak apa yang terjadi? Malah menjadi pelaku ketidakadilan. Awal niat yang baik. Tapi ketika sesuatu yang baik itu kemudian lebih menguasai daripada menjaga keharmonisan dan keutuhan bersama dengan Tuhan. Maka hidup kita bisa gak kayak gitu? Bisa. Dalam pelayanan kita bisa gak kayak gitu? Bisa. Awalnya karena apa? Saya mau khotbah, saya aja yang mimpin, saya siapin dengan baik. Lama-lama dengan pujian, maka apa yang saya sampaikan menjadi hal yang paling utama. Bukan lagi pesannya, bukan lagi siapa yang membawakannya. Jadi ibu bapak, Paulus itu ketika dia menyampaikan kepada jemaat di Galatia, kenapa harus kasih dulu kesabaran baru damai sejahtera? Karena segala sesuatu dimulai dari kasih. Terhadap siapa? Terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap seluruh ciptaan. Tanpa kasih kita gak bisa sabar. Tanpa kasih, damai sejahtera bisa jadi ketidakpedulian terhadap sesama. Jadi kalau kita bilang hidup kita damai sejahtera, perhatiin, jangan-jangan kita sedang menghindari konflik, jangan-jangan itu hanya untuk keuntungan kita pribadi. Padahal yang dimaksud oleh Galatia ini adalah bagaimana hidup kita yang sudah dikasih oleh Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang apa? Yang sabar, yang mampu membawa damai, yang memperjuangkan dan mengupayakan apa? Hidup harmonis. Begitu. Nah, hubungan shalom dengan perbuatan daging adalah karena shalom tadi adalah upaya yang harus terus dicari dan diusahakan. Dalam Galatia 5, Paulus juga menunjukkan. Kalau kita lihat di ayat 16 kan di sana di awalnya dimulai LAI memberikan judul hidup menurut daging atau roh gitu ya. Kalau hidup dalam daging, menurut daging itu menunjukkan apa? Kehancuran shalom. Makanya dikasih contoh di situ apa? Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan gitu ya. Semua yang buruk-buruk. Dan itu artinya anti shalom.
Saya selalu mikir ya, kalau gereja itu sebenarnya menghadirkan shalom dan kita sebagai orang yang menghayati bahwa kita telah ditebus dan emang hidup kita ini dipulihkan oleh Tuhan, mungkin mestinya gereja cuma 1-2 kali. Tapi kan gereja banyak terpecah. Karena lebih damai kalau saya sendiri yang ngatur gereja saya, gitu kan. Karena lebih sulit punya pendeta, punya gereja pendetanya 3. Ya untung saya sama Coach Racinov damai. Tapi kebayang nggak apa yang menjadi perpecahan ketika seseorang merasa lebih baik dibandingkan yang lain. Bahwa hidup ini, gereja ini lebih baik kalau saya yang pimpin. Dan itu adalah awal mula dari apa? Niat baik. Awalnya niatnya baik, lama-lama jadi nggak baik gitu ya. Nah, hubungan Irene dengan buah roh tadi, bahwa damai sejahtera dalam perjanjian baru, dibalikin lagi. Ini bukan hasil manusia, melainkan buah dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan apa yang disampaikan di Paulus itu memakai contoh buah. Dia membawa kita pada sebuah gambaran bahwa hidup yang dipimpin oleh roh itu bukan sesuatu yang instan. Yang namanya tanaman dari bibit, pertumbuhannya kelihatan atau enggak? Enggak. Tiap hari belum tentu kelihatan. Bisa aja 2 minggu masih di bawah tanah, tapi akarnya bertumbuh ke bawah. Begitupun dengan hidup kita sebagai umat Kristen. Kenapa? Karena pertumbuhan kita mungkin tidak langsung dilihat, tetapi ketika ia berbuah, hasilnya lah yang kemudian dapat dirasakan dan dialami oleh banyak orang. Dan itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan karena itu ketika damai itu tumbuh dari Roh Kudus, maka kontrol menjadi percaya. Pembuktian diri untuk tampak baik, mencari validasi, menjadi terarah pada anugerah Allah. Ketakutan akan ketidakpastian, ketakutan untuk tidak diterima, ditolak menjadi kasih di dalam Tuhan yang sudah pasti menerima kita. Iri hati menjadi kemurahan. Karena kita tahu bahwa ya Tuhan menciptakan kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Dan bukan berarti kekurangan itu menjadikan kita pribadi yang gak bisa apa-apa juga gitu ya. Kegelisahan menjadi kedamaian di dalam Allah. Maka ibu bapak, ketika kita punya damai sejahtera, damai itu akan membawa kita pada rasa percaya kepada Tuhan, menerima anugerah Tuhan, bukan sebagai hal yang harus kita buktikan dalam hidup kita, bahwa kasih melampaui ketakutan kita hidup di tengah dunia ini, dan iri hati kepada sesama digantikan oleh kemurahan gitu ya. Nah, saya minta maaf agak tipe nih, anxiety gitu ya. Damai sejahtera itu bukan sekadar tidak cemas. Kenapa sih anak muda sekarang, kita generasi yang juga tua, muda dan lain sebagainya, kita ini jadi mudah anxiety. Nih saya kasih tahu rahasianya ya ibu bapak. Dalam buku The Anxious Generation, buat saya The Anxious Generation itu kita mikirnya oh itu Gen Z, itu Gen Alpha. Tapi hal yang paling saya sadari adalah kita tuh lupa bahwa manusia tuh punya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu apa sih? Kebutuhan dasar untuk diterima. Ya kan? Diterima, dihargai, dihormati, dilihat, dipahami, dimengerti. Lalu apa yang membuat kita semakin cemas? Sosial media kita
dibuat oleh orang-orang yang sangat cerdas, mempergunakan psikologi manusia, mempertimbangkan kebutuhan manusia, menggantikannya dengan segala sesuatu yang lebih cepat dan instan. Itu sebabnya kalau ibu bapak perhatikan dalam hidup kita sekarang, setiap habis post story coba perhatiin berapa kali ibu bapak cek handphone ibu bapak. Hanya untuk melihat siapa yang melihat status ibu bapak. Karena story yang dilihat oleh orang lain membuat kita merasa dilihat. Apalagi kalau yang ngelihatnya teman kita yang kita tahu gitu ya. Mungkin suka julid, mungkin suka membandingkan. Likes. Keinginan untuk merasa diterima. Bukankah likes itu lebih cepat kita lihat sebagai sebuah penerimaan. Dan karena itu memberikan dopamin. Jadi bayangin nih ya. Ini saya bawa ke dalam realita hidup kita. Kita itu hidup ingin diterima dan dilihat oleh orang lain. Semakin banyak orang suka kita, semakin memvalidasi bahwa kita ini diterima gitu ya. Dan karena itu sosial media dengan likes memberikan otak kita sebuah pancaran dopamin. Jadi kalau kita merasa diterima, dopaminnya keluar nih gitu ya. Makanya dibilangnya sekarang itu sosial media kayak kecanduan narkoba. Ibu bapak di sini yang juga di Zoom berapa jam sehari liatin sosial media? Kalau udah post sekali, punya nggak keinginan untuk nanti post lagi lah. Itu kalau di anak-anak remaja kelihatan tuh ya. Lalu ada lagi. Kalau dulu mungkin nggak kayak yang sekarang. Kalau dulu mungkin penerimaan kita permintaan mencari validasinya beda. Tapi kebutuhan dasarnya sama nggak? Sama. Waktu saya ngobrol sama Pastira, dulu mungkin Pastira mencari validasinya dibilangnya bukan generasi boomer sih, generasi Y gitu ya. Mungkin caranya berbeda dengan yang sekarang, bukan lewat sosial media. Tetapi lewat keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Kalau di tongkrongan misalnya masuk kelompok ini, kelompok itu gitu ya, ngikutin tren, ya sebenarnya sama aja kayak sekarang. Cuman bedanya kalau dulu trennya di kelompok pertemanan, kalau sekarang ikutin tren di TikTok. Pakai Reels, begitu ya. Lalu streak. TikTok sekarang ada streaknya kan? Day one, day itu kayak Duolingo. Kalau tahu aplikasi Duolingo tuh, gak tahu ya Bu. Jadi kalau ada aplikasi Bu yang memang diciptakan untuk membuat kita merasa sehari-hari ini kita mencapai sesuatu. Nah ini menarik ya. Misalnya kayak gini nih contohnya. Hari Sabtu. Aku pakai contoh Jonathan deh. Hari Sabtu Jonathan bangun jam 6 pagi. Terus dia naik Transjakarta, dia pergi ke Bundaran HI buat jalan pagi. Terus dia jalan pagi sekitar 5 kilo dia pulang. Ada gak rasa puasnya? Ada. Gila, hari Sabtu gue bangun pagi-pagi gue bisa jalan. Tapi prosesnya gak gampang. Karena harus bangun dulu, harus ini dulu, harus jalan dulu. Sekarang dikasih kemudahan lewat aplikasi. Bangun tidur, buka mata, melek, open TikTok, streak one. Ada sesuatu yang dicapai di hari itu. Ditambah ketika keinginan tadi ya untuk dilihat sehat, makanya sekarang Strava ada jokinya. Coba pikir, bayangin. Bukan buat sehat, tapi kelihatan sehat menjadi lebih utama. Nah, hidup kita sekarang ada di sana realitanya. Kenapa kita bisa cemas? Karena kecemasan itu terbawa dari hal-hal yang ada di sekitar kita.
Ketika apa? Keinginan-keinginan yang tidak kita sadari ternyata sudah mengontrol kita. Saya bilang ini ke remaja dan mereka mengatakan, iya lagi, coba buka striknya, udah 1812 hari. Makanya anak remaja sekarang lebih stres kalau dihukum. Kalau dihukum kenapa? Diambil HP-nya. Bayangin 500, 800, 1200 hari hilang dalam sehari hanya karena gak buka strik. Dan itu seperti pencapaian yang sudah dia kumpulkan, hilang begitu saja. Gitu ya. Jadi ibu bapak, kecemasan yang sering muncul dalam diri kita seringnya muncul karena keinginan-keinginan yang tadi gitu ya, over desire, keinginan yang tidak bisa dikendalikan, keinginan yang tidak dapat diatur, keinginan untuk mengontrol hidup kita, mengendalikan hidup kita, pengennya segala sesuatu atas kendali kita, bukan kendali Tuhan. Dan di sanalah mulai muncul yang namanya anxiety. Maka pertanyaannya buat kita sekarang adalah, kalau damai sejahtera bukan sekadar, Paulus tuh gak cuma ngomong jangan cemas, atau ketika Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu. Apakah Tuhan sendiri tidak gelisah? Apalagi Tuhan mengatakan itu sebelum dia masuk penderitaan. Dia gelisah, tetapi kemudian dia mengatakan apa? Kalau kita gelisah, khawatir jangan sampai dikuasai. Sebab itu apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Ya Bapa, ya Allah, jikalau cawan ini berlalu, gitu kan? Tapi kalau enggak, kehendak-Mu lah yang jadi. Di sanalah Tuhan melepas pengendalian dirinya. Di sanalah Tuhan lepas kontrol dirinya. Maka dia menjalani segala sesuatu dengan damai yang berbeda dari dunia. Kalau sekarang kita punya kecemasan, kita punya anxiety, pertanyaannya apa yang sedang kita genggam? Apa yang membuat kita begitu khawatir sampai kita tidak lagi percaya pada Tuhan? Apa yang membuat kita teralihkan dari damai yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita? Apakah itu popularitas? Apakah itu kita harus melepas pandangan sukses di mata dunia dan menerima bahwa sukses di mata Tuhan tidak selalu harus memakai mobil baru, iPhone baru? Apakah kecemasan itu harus kita lepas dengan cara kita hidup damai dengan orang-orang yang memusuhi kita, yang menyakiti kita? Sebab damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang bukan sekadar hidup kita baik-baik aja, tapi hidup yang menyatakan kebenaran, mengikut Tuhan dan menjaga harmonis hidup kita, bukan hanya dengan Tuhan tetapi juga dengan sesama. Dan bagi kita yang hidup di zaman likes, zaman FYP, ini mungkin cuman yang masuk FYP dan lain sebagainya, yang mencapai umur 30 udah punya rumah, punya tabungan, punya emas dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin bukan itu damai sejahtera yang membuat kita hidup dalam damai yang sejati. Tapi hidup yang menerima bahwa sekalipun kita tidak terlihat kaya, tidak terlihat cantik karena tidak operasi plastik, ya kita punya kedamaian karena kita menjaga harmonis hidup bersama dengan Tuhan dan sesama. Itu yang bisa saya berikan dan jelaskan bagi kita dalam bahasan tentang damai sejahtera dan anxiety. Mungkin kita perlu sering-sering gitu ya Ibu Bapak untuk menilik hati kita. Kalau kita cemas, apa nih? Tuhan, ini karena saya ingin apa ya? Karena saya pengen
mengontrol hidup saya? Karena saya ingin terlihat lebih baik atau karena apa? Mungkin di sana kita bisa temukan jawabannya. Dan tentu jawaban Tuhan selalu adalah ya engkau telah dikasihi, diterima, ditebus. Dan aku tidak memerlukan engkau berhasil menurut kacamata dunia gitu ya. Mungkin itu Ibu Bapak. Kalau ada pertanyaan, ada tambahan, saya persilakan. Bukankah shalom itu sapaan kita terhadap bukankah perkataan shalom itu sapaan kita terhadap seseorang itu menyatakan diberkatilah. Tapi shalom itu diberkati bukannya singular ya, melainkan plural itu artinya. Dan kalau plural itu bukan umpamanya saya mengasih salam kepada seseorang, shalom. Bukan kepada dia saja, itu kepada anak istrinya, kepada pembantunya, kepada benda-benda yang dipunyainya, kepada tumbuh-tumbuhan yang dia tanam. Itu diberkati semua. Bukankah begitu? Iya Pak, setuju. Jadi bukan artinya shalom itu hanya untuk yang kita sapa saja. Jadi gini Pak, ketika kita mengucapkan shalom, sebenarnya kehadiran kitalah yang membawa damai sejahtera juga bagi mereka. Begitu ya. Karena tadi kan, dalam shalom, dalam bahasa Ibrani itu singular dan plural itu bergantung pada penggunaan bahasanya Pak. Begitu. Karena apakah shalom itu cuman punya satu, yaitu shalom untuk plural? Saya pikir kita lebih kepada arti dan maknanya. Bahwa ketika shalom itu digaungkan, kita mengucapkan shalom kepada orang yang kita jumpai, di sanalah kita membawa damai, di sanalah kita mengupayakan harmonisnya relasi kita dengan orang itu, dengan ciptaan lainnya, tetapi juga dengan Tuhan. Lalu bagaimana shalom itu menghadirkan keadilan, kebaikan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita untuk kita lakukan kepada sesama kita. Begitu Pak. Jadi kalau Bapaknya menyapa nih, shalom. Terus berikutnya yang Bapak lakukan adalah misalnya ngatain orang itu. Ya itu bukan shalom, itu bukan membawa shalom. Begitu ya. Shalom itu terutama bukan hanya di kata-kata. Tetapi bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, kehadiran diri kita membawa shalom terhadap orang itu. Atau dimanapun kita berada Pak. Dalam konteks perjanjian lama tadi, bahkan perjanjian baru, harusnya shalom itu yaitu tadi. Begitu. Jadi saya setuju, shalom itu membawa berkat, iya. Bukan hanya bagi orang yang kita jumpai, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, tanamannya. Iya Pak. Ya itu membawa shalom, bawa pisang, bawa ini gitu ya. Malu aja ngomongin. Pisang Tapi ya satu. itu shalom Pak. Itu shalom. Jadi, tapi shalom juga bukan berarti ya itu tadi yang saya bilang ya. Kan kita bisa aja ya, mungkin aja nggak kalau misalnya yang tadi saya bilang. Bukan shalom namanya kalau cuman kita yang untung. Bukan shalom namanya, bukan damai sejahtera namanya kalau itu hanya ngomongin damainya kita. Karena damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu tadi yang diperdamaikan bukan hanya kita, sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Lebih dalam dari itu Pak. Shalom itu membawa bahkan menjadi perlawanan atas korupsi.
korupsi, ketidakadilan, penindasan gitu. Begitu. Jadi artinya luas ya shalom itu ya. Bukan Luas hanya sekali. luas dan dalam sih menurut saya. Jadi kita udah nggak bisa nih pakai alasan, ya saya mah pilih damai aja lah. Tapi kalau damainya yang sono masih, ya kan kalau di sananya nggak merasa adil, gitu. Gitu. Saya rasa itu, ya itu tadi, shalom itu kalau kita lihat nih ya, Jadi kita juga agak bingung ya karena bahasa mereka itu dengan bahasa kita itu jauh juga sih bedanya. Yang seharusnya kita lihat singular jadi plural. Nah, itu. tapi buat saya gini sih Pak, rasanya bahasa itu penting untuk dipahami dan dimengerti sebagai cara kita memahami juga berkomunikasi gitu ya. Tapi buat saya bahasa yang kita saat ini sedang pelajari gitu ya, lebih dari sekadar untuk alat komunikasi dan untuk dipahami, sebetulnya memang bicara tentang bagaimana kita hidup gitu ya, menghidupi damai sejahtera itu sendiri. Dan bagaimana firman Tuhan mengubah sudut pandang kita, paradigma kita. Saya pikir pun sebelum menggali gitu ya, apa sih maksudnya shalom ini gitu ya. Kenapa bisa berubah dan berbeda ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Lalu sebetulnya shalom itu apakah ya tadi gitu ya. Ternyata kita ini sebagai manusia sangat kreatif gitu, sehingga damai sejahtera Allah saja kita bisa plesetin, kita bisa belokin sebagai pembenaran diri gitu ya. Hanya semata-mata untuk membenarkan arti shalom bagi diri kita sendiri aja gitu. Gitu, begitu sih. Ya, terima kasih. Apakah dari Zoom ada yang mau bertanya? Sudah merasa jelas semua sepertinya. Sudah damai semua. Udah damai. Malam ini tidur dengan damai. Iya. Kalau masih cemas ya itu mungkin pertanyaannya, apa yang membuat aku cemas dalam hidup ini? Ada pertanyaan dari Kak Selda. Terima kasih untuk pendalaman Alkitab. Pemahaman saya jadi lebih dalam. Tapi ada yang belum saya mengerti. Bagaimana cara menilik hati kita sendiri? Karena dengan saat teduh, berdoa, sharing, rasanya masih belum bisa menemukan apa yang harus dilakukan. Ada rasa takut terbelenggu terus. Rasanya tidak cukup kalau hanya melakukan kebaikan. Ya. Terima kasih Kak Selda untuk pertanyaannya. Kalau buat saya gini Kak, kalau misalnya kita berpikir bahwa hanya dengan berbuat baik maka ya udah gitu ya, kayak selesai gitu ya segala sesuatu, emang nggak mungkin sih cuman bisa melakukan kebaikan gitu ya. Dan bagaimana menilik hati itu kalau buat saya gini, ketika kita mau melakukan sesuatu, tuliskan apa alasan kita melakukan itu. Dari mulai yang terpintas sampai apa yang paling benar-benar kita rasakan. Karena menurut saya bagaimanapun yang tadi ya, ada pergulatan antara daging dan roh yang membawa pada damai sejahtera itu, kita harus benar-benar refleksikan. Kalau kita masih punya rasa takut,
dampaknya dalam hidup kita, rasa aman kita, kenyamanan kita, maka kita patut juga mempertanyakan kebaikan yang mau kita jalani ini sebenarnya untuk siapa. Ada yang berbuat baik karena sebetulnya kita sedang mencari aman untuk diri kita. Ada perbuatan baik dan saya yakin sih hati kita tuh pasti tahu. Roh itu bekerja lewat kegelisahan hati. Ketika kita tidak melakukan hal yang benar, pasti hati kita gelisah. Tapi kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu benar dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita tahu apa yang harus kita lakukan, maka apapun efek dan dampaknya, damai itu bagian dari hidup kita. Begitu. Jadi contohnya apa ya? Saya tuh pakai contoh yang paling ekstrim waktu saya mau pindah lah ya. Saya itu kan bukan dari Kristen, saya ini dulunya Kristen Karbitan. Dulu cuma baca Alkitab, sebenarnya udah yakin bahwa saya mau pindah. Tapi keluarga saya bukan non-Kristen gitu ya. Sehingga yang saya doakan setiap hari ketika saya beribadah adalah Tuhan, saya maunya saya tetap menjalani ibadah saya sama dengan keluarga saya. Tuhan, saya maunya saya tetap sama, saya nggak usah pindah. Tuhan tolong kasih saya ya. Tapi hati makin lama makin gelisah, makin takut, makin gak bisa berpikir jernih. Sampai satu waktu ketika, kenapa bisa takut? Karena saya mikir, kalau saya jujur, kemungkinan yang terjadi adalah saya ditolak, saya diusir, saya dibuang. Kalau kayak gitu saya hidupnya gimana gitu ya. Rasa takut itu lebih besar daripada saya melihat Tuhan sebagai Allah yang akan menyertai. Tapi ketika kemudian dalam rasa takut, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan yang menguasai, saya akhirnya berdoa dan menyebut nama Kristus ketika saya mengatakan, Tuhan, oke, kalau saya adalah domba yang hilang, saya cuma minta satu. Tuhan kasih saya keberanian. Karena sebetulnya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi gak pernah berani saya lakukan. Yaitu ngomong ke orang tua saya, ke keluarga saya. Detik itu juga. Kan ada ya, Tuhan Yesus pernah berfirman kan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan kuberikan kepadamu. Detik itu juga saya ngalamin yang namanya rasa takut itu hilang begitu aja. Apapun yang akan terjadi, apapun, mau saya diusir, mau saya diapain, pokoknya cuman ada rasa damai dan rasa aman yang saya pikir apapun bisa akan saya hadapi. Belum tahu. Waktu tahu gimana? Waktu tahu beneran ribut besar. Mau beli nasi uduk, malamnya energi udah kekuras habis, pagi-pagi butuh nasi uduk dong. Mau beli nasi uduk, deket tukang sayur dipanggil sama guru agama, dipukul pala saya, dikatain bego. Tapi bahkan untuk melawan, untuk membela diri, gak ada keinginan itu. Yang ada adalah saya percaya bahwa orang gak akan paham dan mengerti apa yang saya alami, tapi yang saya tahu pasti saya aman sama Tuhan. Dan itu pengalaman yang gak bisa dijelaskan kalau gak ngalamin sendiri. Makanya saya yakin Kak, kalau kita melepas segala kendali atas hidup kita, kalau kita berani melepas kontrol, rasa aman, rasa ingin untuk seolah-olah kita nih yang akan membawa rasa aman itu gitu ya, bisa hidup kita tuh pasti aman dengan usaha kita. Kalau kita gak pernah lepas itu, kita gak akan pernah ngerasain damai yang datang dari Tuhan. Mungkin itu sebabnya ketika Stefanus
bacaan yang lalu kita baca di kebaktian, apa yang membuat dia bisa melihat kemuliaan Allah ketika menghadapi orang-orang yang marah dan melempari dia batu. Bahkan mengatakan, ya Tuhan, jangan tanggungkan kesalahan ini kepada mereka. Menurut saya, itu kedamaian yang melampaui akal. Ketika dia tahu yang dia lakukan benar, dan dia tahu, dia bisa mengatakan, kalian boleh bunuh saya, kalian boleh mati ikan saya, tapi saya tahu siapa pemilik nyawa saya. Dan mungkin itulah damai yang melampaui segala akal. Dan mungkin itulah kenapa Shalom disebutkan sebagai perlawanan atas koruptor, atas ketidakadilan, atas penindasan. Sebab yang utama bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Itu sih. Saya bacakan ya. Kak Selda merespon lagi, butuh relasi yang lebih dekat dengannya untuk menuntun kemana arah hati kita dan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini. Ya, betul. Ya, betul. Jadi memang relasi kita dengan Tuhan itulah yang utama sih menurut saya. Karena tanpa relasi yang dekat dengan Tuhan, kita akan terus terombang-ambing sih dengan dunia. Ya, nah makanya tadi ya, terima kasih Bu Natali, itu poin yang penting. Kenapa Paulus dari semua contoh yang dia gunakan adalah buah? Itu tadi. Karena relasi dengan Tuhan itu dibangun, dibentuk, perubahan hidup kita yang mengikut Tuhan itu bukan instan. Tetapi sesuatu yang ditanam, dirawat, dijaga, dipelihara. Mungkin gak kadang-kadang kita meragu? Mungkin. Orang kita nanam aja sering dikasih pupuk tanaman, kok gak tumbuh-tumbuh ya? Kok gak berbuah-berbuah ya gitu. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang ada di dalam hidup kita inilah yang akan membawa kita pada kesadaran-kesadaran, oh ternyata ada perubahan dalam hidup saya ya. Oh dulu saya mementingkan keinginan saya sendiri, sekarang saya bisa loh mikirin bagaimana orang lain. Bagaimana, oh kalau saya misalnya seperti ini akan berdampak bagi orang lain. Mungkin itu yang rasanya Paulus memakai contoh buah roh itu gitu ya. Buah yang kita tuh kayak dikasih gambaran kalau hidup dalam roh gitu ya. Bukan segala sesuatu itu langsung berbuah. Tapi karena kita tahu relasi yang dibangun, pilihan-pilihan keseharian kita, makanya kan tadi dalam pergulatan gitu ya, batin antara roh dan daging, tapi kemudian kita percaya juga bahwa ada respon kita terhadap anugerah Tuhan itu menolong kita untuk menentukan sebetulnya. Ya sering-sering PA kalau menurut, ya betul sering-sering PA, tapi juga selain pemahaman tentu sikap hidup kita juga harus seturut berubah gitu ya. Kalau kita tahu bahwa damai sejahtera itu bukan cuma masalah damainya kita gitu ya, rasanya mungkin kita justru ya bukan hanya dipenuhi, diisi dalam pemahaman gitu ya, tapi dalam hidup bersama kita sebagai gereja. Oke, sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pendalaman Alkitab pada hari ini ketika kami bersama-sama belajar tentang damai sejahtera. Kami melihat ya Tuhan bahwa damai sejahtera artinya lebih dalam dari yang dapat kami bayangkan. Bahwa damai sejahtera yang Engkau berikan yang melampaui segala akal, memberikan kami kekuatan,
kemampuan untuk hidup benar di hadapan-Mu, tetapi juga di hadapan sesama kami, juga dengan seluruh ciptaan. Ketika kami bersama-sama menyadari bahwa damai sejahtera bukan soal pribadi kami saja, tetapi berkaitan dengan lingkungan kami, orang-orang di sekitar kami. Maka ajarilah kami ya Allah, bentuklah kami, sehingga apa yang kami pahami bersama ini boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Ketika kami punya kecemasan di dalam hidup ini, ketika kami ingin mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, ketika kami ingin mengendalikan, ketika kami ingin mencapai hal-hal yang menurut ukuran dunia, membuat kami merasa diterima, dikasihi, dicintai. Kami percaya bahwa penerimaan-Mu, kasih-Mu lebih besar dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Maka biarlah kami boleh hidup di dalam kesadaran. Hidup di dalam kesadaran bahwa mengikut Tuhan, artinya hidup kami juga membawa shalom bagi sesama kami. Dan itu artinya mungkin dalam keseharian kami akan menentang, melawan arus ketika ketidakadilan sering terjadi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Allah. Karena kami tahu di tengah bangsa dan negara kami yang saat ini ada begitu banyak orang-orang yang memimpin untuk kepentingan sendiri. Mereka yang melakukan korupsi, memiskinkan orang-orang yang membutuhkan. Ya Allah, pakailah setiap umat yang percaya kepada Engkau untuk turut menghadirkan shalom di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemimpin kami. Biarlah ya Allah, Engkau juga yang menegur mereka ketika mereka hanya ingin memperkaya diri mereka sendiri. Ajarilah kami bukan hanya mengkritisi, tetapi kami juga ikut andil dalam membangun bangsa dan negara kami melalui keseharian kami, melalui tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Dan kami mau ya Tuhan untuk terus belajar, menghadirkan damai sejahtera di dalam hidup yang telah Engkau anugerahkan. Kami berdoa bagi rekan saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Tuhan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang juga memberikan kesehatan dan berikan kekuatan serta pengharapan bagi keluarga maupun bagi orang yang sedang mengalami sakit ini. Kami percaya Engkau adalah Allah sang sumber hidup yang kami percaya terus mendengarkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi kegiatan pendalaman Alkitab, biarlah Engkau bentuk kami sebagai umat-Mu yang rindu untuk tahu firman Tuhan, mengenal Tuhan, dan mampu untuk terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sehingga biarlah ya Allah, melalui perkataan dan hidup kami boleh menjadi kesaksian dalam setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan. Inilah doa yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami juga mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang di Zoom, tolong buka kamera, kita foto bentar. Saya juga buka Kita foto bentar ya, aku screenshot. Oh ya. Ya, siap, 3, 2, 1.